Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi dengan NIM 192231002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan dengan topik Diet Quality Index International atau DQII dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Nah, sebelum itu, maka kita harus mengetahui dulu latar belakang dari adanya metode ini. Yang pertama, kualitas konsumsi pangan merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan status kesehatan individu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, banyak individu belum memenuhi kecukupan gizi. Dengan begitu, perlu adanya pemahaman akan kualitas diet. Dengan demikian, analisis diet quality tidak hanya relevan secara akademik, tapi juga memiliki implikasi besar terhadap kesehatan masyarakat, perencanaan program gizi, dan kebijakan pangan di masa mendatang. Nah, kira-kira apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana pola konsumsi pangan mahasiswa berdasarkan hasil food record dari 20 Hour Food Recall, bagaimana kualitas diet mahasiswa dengan indeks DQI dan juga MDDW, lalu mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan instrumen dari kedua metode tersebut. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dari praktikum yang kita lakukan? Yang pertama adalah secara umum dapat menganalisis kualitas diet mahasiswa menggunakan indikator Diet Quality Index Internasional dan juga Minimum Dietary Diversity for Women berdasarkan data 20 Hour Food Recall. Khususnya dapat menganalisis pola konsumsi pangan mahasiswa dan juga mengidentifikasi akan kelebihan dan juga kekurangan kedua metode tersebut. Nah, selanjutnya, di sini kita ada dua metode. Yang pertama, metode Diet Quality Index Internasional, di mana di sini diet ini merupakan indeks kualitas diet yang dikembangkan untuk digunakan pada berbagai populasi di negara maju maupun berkembang. Indeks ini menilai 4 aspek sehat. Yang pertama, variety, education, ada moderation, dan juga overall balance sebagai komponen utama yang menggambarkan kesehatan diet secara global, mencakup masalah undernutrition maupun risiko penyakit kronis. Nah, yang kedua adalah minimum dietary diversity for women, di mana MDD ini merupakan indikator global yang digunakan sebagai proksi kecukupan mikronutrien berdasarkan keragaman konsumsi pangan dalam 20 Hour Food Recall. Indikator ini menilai apakah individu mengkonsumsi lebih dari sama dengan 5 dari 10 kelompok pangan. Nah, MDD ini merupakan indikator populasi yang efektif untuk menilai kecukupan mikronutrien perempuan untuk usia produktif. Terdapat 10 jenis makanan meliputi sereal atau umbi, lalu ada pulses, ada kacang dan juga biji, susu dan juga produk olahan, daging, unggas atau ikan, telur, sayuran hijau maupun gelap, buah dan juga sayur kaya akan vitamin A, serta sayuran lain dan juga buah lain. Nah, selanjutnya, di sini kita akan melihat dari metode. Yang pertama adalah metode 20 Hour Food Recall, dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu 2 hari, yaitu pada hari Selasa dan juga Kamis. Dan di sini kita ada responden atas nama AM, perempuan usia 20 tahun. Dan untuk pendekatannya di sini adalah multiple pass, yang terdiri dari 5 tahapan ya teman-teman. Nah, instrumen di sini ada 2, yaitu DQII dan juga MDDW. Nah, berikut pada layar adalah hasil dari recall baik hari pertama maupun hari kedua yang bisa dilihat pada laman di layar yang di sini terdiri dari waktu makan, nama makanan, bahan makanan, cara pengolahan, URT dan juga gramasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini adalah perhitungan akan dari asupan gizi dari recall-nya baik hari pertama maupun hari kedua yang di sini terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, natrium, mufa, vitamin C, besi, dan juga kalsium yang dapat sebagai bahan untuk menilai dari aspek DQII nantinya. Nah, berikut merupakan acuan dari DQII secara standarnya. Di sini ada yang pertama ada overbalance, lalu ada juga untuk standar dari variety, ada juga dari adequacy, dan juga yang terakhir ada dari moderation. Nah, berikut merupakan pada aspek variety atau varietas, di mana di sini pada layar bisa dilihat terkait hasilnya yang sudah kita
ambil dari hasil recall, di mana di sini mendapatkan skor 12 dari 20 yang menunjukkan bahwa keragaman pangan yang dikonsumsi tergolong cukup, namun belum sepenuhnya ideal. Beberapa kelompok pangan memang sudah dikonsumsi, tetapi variasinya antar kelompok serta ragam sumber protein belum maksimal. Selanjutnya masuk pada aspek kedua yaitu adequacy atau kecukupan, di mana di sini ada beberapa komponen mulai dari lemak, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, natrium, dan juga makanan kalori kosong. Nah, di sini didapatkan hasilnya menyumbang skor yang cukup rendah dengan perolehan 15 dari 40. Skor ini mencerminkan bahwa asupan sayur, buah, serat, vitamin C, kalsium, dan juga besi berada jauh di bawah rekomendasi. Nah, rendahnya ini hampir seluruh indikator, sehingga di sini mendapatkan nilai mikro dan serat yang masih belum memadai. Nah, selanjutnya aspek ketiga adalah moderation atau moderasi. Nah, di sini aspeknya ada beberapa, mulai dari sayur, lalu ada buah, garam, serat, protein, zat besi, kalsium, dan juga vitamin C. Nah, di sini penyumbangnya sebanyak 15 dari 40 skor. Nah, hal ini mencerminkan bahwa asupan-asupan yang sudah disebutkan tadi masih berada di jauh di rekomendasi. Nah, rendahnya sukar pada hampir seluruh indikator kecukupan menunjukkan bahwa responden AM ini belum memperoleh nutrisi mikro dan juga sereal yang memadai untuk mendukung kesehatan secara optimal. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah overall balance. Balance atau artinya keseimbangan, di mana di sini ada juga rasio dari makronutrien baik dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, terdapat juga terkait rasio dari asam. Hal itu sendiri mulai dari PUFA, MUFA, dan juga SFA. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat dan didapatkan bahwa secara keseluruhan total dari um, hal dari apa overall balance di sini sebanyak skornya 8 dari 10, di mana proporsi ini dari makronutrien berada dalam kisaran yang dianjurkan. Begitu pula untuk keseimbangan jenis asam lemak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah dan kualitas asupan belum ideal, namun distribusi energi masih terjaga dengan baik. Nah, hari ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil empat aspek tadi, skor DQII responden AM adalah 43 dari 100, yang menunjukkan kualitas diet masih rendah dan berada pada kategori pure diet quality atau kurang dari 60. Hal ini menggambarkan bahwa pola makan responden AM belum mencerminkan diet yang sehat itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini akan kita lihat terkait kelebihan dan juga kekurangan. Di mana untuk kelebihannya di sini DPII bersifat internasional sehingga dapat dibandingkan antar negara dan juga menilai antar komponen resiko, baik lemak jenuh, natrium, maupun kalori kosong. Yang ketiga, dapat menggunakan data 20 hour food recall, sehingga hal ini akan menjadi kepraktisan itu sendiri. Namun di sini ada juga kekurangan yang mana yang pertama, memerlukan data kuantitatif yang cukup lengkap, lalu untuk membuat skor secara umum, sehingga di sini akan ada sensitivitas yang cukup rendah pada populasi tertentu. Nah, beberapa indikator belum semua sesuai dengan pedoman gizi lokal itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak spesifik untuk dapat menilai UPV atau gula tambahan. Nah, selanjutnya adalah poin minimum dietary diversity for women atau MDDW, yang mana di sini ada beberapa aspek, 10 aspek kelompok pangan, yang dimana di sini setelah kita melakukan hasil analisis pada 24 hour food recall, maka didapatkan untuk poin pertama, yaitu untuk serealia, yaitu ada nasi putih dan juga lontong, sehingga di sini kita dapat poin satu pada eh, kolam pertama. Lalu untuk kacang-kacangan juga di sini terdapat baik recall 1 dan 2. Lalu untuk daging, unggas dan juga ikan juga di keduanya juga konsumsi begitu. Nah, sehingga di sini didapatkan untuk recall 1 maupun recall 2 adalah 3 dari 10, sehingga yang paling banyak adalah 3 dari 10 itu sendiri. Nah, sehingga di sini kelompok pangan pada recall ini menunjukkan bahwa jumlah ini berada di bawah batas minimum, yaitu kurang dari sama dengan 5 kelompok pangan yang ditetapkan oleh FAO sebagai indikator diet yang beragam. Dengan demikian, dapat dihasilkan bahwa diet ini masih belum beragam dan masih dikategorikan tidak beragam, perlu dan serta perlu adanya intervensi lanjutan untuk dapat mengarahkan pada diet yang disarankan.
Nah, selanjutnya di sini apa sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan dari MDDW itu sendiri? Untuk kelebihannya sendiri, kita tahu bahwa ini adalah sederhana dan juga murah, sehingga mudah diterapkan. Yang kedua, dapat menggunakan data 20 hour food recall, sehingga cepat bisa dianalisis, lalu cocok untuk survei skala besar. Kondisi terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak menilai jumlah makanan dan juga kandungan gizinya. Yang kedua, tidak menggambarkan kecukupan energi secara akurat. Yang ketiga, tidak menilai kualitas diet baik lemak jenuh, gula, ataupun UPV. Nah, rentan bias terhadap ingatan pada saat recall, dan di sini hanya relevan untuk perempuan usia 15 hingga 49 tahun. Sehingga dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan untuk skor dari Diet Quality Index Internasional, responden di sini adalah sebanyak 40 yang dimana masuk dalam kategori pure diet quality. Nah, di sini untuk asupan sayur, buah, serat, dan juga mikronutriennya cukup sangat rendah. Dan konsumsi lemak jenuh dan juga pangan berkalori kosong juga cukup tinggi. Nah, untuk MDDW itu sendiri hanya memenuhi dari 3 dari 10 kelompok pangan. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dietnya tidak beragam. Sehingga hasilnya pola makan belum sesuai dengan prinsip diet seimbang, perlu adanya keberagaman yang cukup ditingkatkan sehingga di sini keberagamannya bisa dilihat cukup rendah, mikronutriennya kurang, serta pangan pembatasnya cukup tinggi begitu. Nah, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.